Selamat pagi, senang sekali kita masih ada di kota Jakarta, di daerah dekat Cengkareng, ya, dengan pemandangan yang luar biasa. Jadi yang tinggal di Cengkareng jangan pikir aduh Cengkareng sumpek, ternyata tidak juga, ya. Mari kita ngucap syukur dulu yuk. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Saya mau katakan selamat pagi Tuhan. Terima kasih buat pagi yang selalu indah yang Tuhan berikan kepada kami. Baik mataharinya terik maupun ada hujan, tetap begitu indah hidup kami. Bapa dalam surga, terima kasih buat pemeliharaanmu, buat pertolonganmu, buat cintamu kepada kami. Kami telah siapkan piring hati kami untuk menikmati sarapan sorgawi yang Tuhan telah siapkan untuk kami. Kenyangkan kami ya Tuhan, karena kami selalu lapar akan firman-Mu. Kami ingin dikenyangkan oleh firman-Mu, karena itulah yang menjadi kesehatan bagi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Mari, sudah siap dengan Alkitabnya? Kita akan membaca firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal 13, ayat yang kedua sampai 3. Sudah siap dengan Alkitabnya? Kisah Rasul pasal 13 ayat kedua sampai ketiga. Tetapi sebelumnya, mari kita naikkan dulu pujian. Havenu Shalom Elohim. Ya, itu lagu bahasa Israel yang katakan salam damai sejahtera. Ya, kita mau mengucap syukur. Mari sama-sama belajar lagu ini. Havenu Shalom Aleichem, Havenu Shalom Aleichem, Havenu Shalom Aleichem, Havenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem, Havenu Shalom Aleichem. Aku bawa berita damai sejahtera. Bukan bawa berita yang membuat kusut, tetapi membawa berita damai sejahtera. Tuhan Yesus luar biasa. Mari saya akan bacakan firman Tuhan. Kisah Rasul pasal 13 ayat yang kedua sampai ketiga. Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Coba ya, perhatikan baik-baik ya. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus. Kemarin kita sudah belajar, Roh Kudus adalah pribadi. Dia bukan sebatang pohon, dia bukan seekor hewan, ya, tetapi dia satu pribadi sama seperti kita pribadi. Oleh sebab itu dia dapat berbicara. Berkatalah, ya, berkatalah Roh Kudus katanya. Jadi waktu seseorang hidup beribadah kepada Tuhan, apalagi suka berpuasa, ya, orang Kristen pengikut Kristus juga harus belajar berpuasa, ya. Anak-anak yuk belajar berpuasa dari bangun tidur. Kalau kalian haus, kalian boleh minum air putih saja, ya. Mungkin kalau anak-anak bisa sampai jam 2 siang, nanti bisa tambah lagi. Kalau siswa SMP, SMA bisa sampai jam 4, jam 6 sore. Ya, lalu puasa ngapain tidur? Bukan, ya. Justru puasa jasmaninya tidak makan, tetapi rohaninya makan. Jadi diisi jam makan diisi dengan doa, baca Alkitab, ya.
mencari, merendahkan hati, mencari kehendak Tuhan. Ya, kita lanjut lagi. Jadi setiap orang yang hidup beribadah kepada Tuhan, Tuhan yang benar, ya, di mana setiap orang yang beribadah kepada Tuhan, maka ada roh Tuhan sendiri, ada roh yang kudus itu. Kenapa dikatakan roh kudus? Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang kudus, maka dia juga menaruhkan roh yang kudus. Jadi kalau seseorang mengaku dia percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi ya perkataannya, pikirannya, perbuatannya tidak kudus, itu di dalamnya tidak ada roh kudus. Ya, tidak ada roh kudus itu. Jangan-jangan roh kudus. Nah, mari setiap kita sudah diberikan roh kudus supaya kita bisa belajar hidup kudus. Dan pagi ini firman Tuhan berkata, berkatalah roh kudus. Ya, jadi roh kudus berbicara kepada setiap orang-orang yang hidup beribadah kepada Tuhan yang benar. Kita lanjutkan lagi. Lalu bagaimana ketika para jemaat ini, ya, para jemaat ini mendengar suara Tuhan bagaimana? Mendengar suara Roh Kudus. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, ya. Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi, ya. Jadi ada respon. Ada respon. Ketika mendengar suara Roh Kudus, suara Tuhan itu harus punya respon yang benar. Dari zaman dulu para nabi berbicara. Kalau zaman sekarang tidak ada nabi, ada pendeta, ada suara nubuatan, ada pesan-pesan Tuhan, ada firman Tuhan yang kita baca, itu juga merupakan suara Roh Kudus. Ya, suara di hati yang dipimpin oleh Roh Kudus. Harus punya respon yang benar, harus punya respon yang tepat. Kalau kalian tidak meresponi, maka Roh Kudus tidak mau berbicara lagi. Roh Kudus tidak akan berkata-kata lagi kepada kamu. Kita harus punya respon yang tepat ketika kita percaya kepada Tuhan. Ya, Roh Kudus mau berbicara kepada kita. Kita harus menanggapi. Coba kalau misalnya ya mama di rumah atau guru di sekolah ya bilang begini, ayo kamu duduk yang benar. Kita lagi belajar, jangan jalan sana jalan ini. Lalu kamu bilang, terserah saya. Wah, itu kan namanya menentang. Ya, kamu bisa kena sanksi atau bisa dikeluarkan dari sekolah. Ya, kita mau lihat yuk, orang Israel juga dulu suka menentang Roh Kudus. Kita baca ya firman Tuhan ya di dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat yang ke-51. Hai, Kisah Rasul pasal 7 ayat yang ke-51. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, katanya ya. Kamu selalu menentang Roh Kudus, katanya. Tuh. Ya. Artinya apa? Ketika Roh Kudus berbicara lewat firman-Nya, lewat suara di dalam hati kita untuk menegur kalau kita melakukan hal-hal yang salah, lalu kita cuek. Di sini ada teguran yang keras, ya. Kamu selalu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyang kamu, demikian juga kamu. Tuhan paling tidak suka. Karena dia adalah satu pribadi. Mama kamu, papa kamu juga gak suka kalau kamu menentang, memberontak. Guru kamu aja juga bisa marah. Apalagi Tuhan yang memberikan hidup kepada kita. Pagi ini Tuhan mengingatkan kita. Ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Jangan menentang dia. Karena Roh Kudus itu adalah Tuhan sendiri. Karena Roh Kudus itu adalah Allah sendiri yang memimpin hidup kita. Mari kita mau berdoa. Kita tundukkan kepala. Kita mendengarkan pujian ini. Roh Kudus, peganglah tanganku. Peganglah tanganku Roh Kudus. Ya, kita dengarkan pujian ini. Kita katakan, Roh Kudus pegang. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu.
ketika diberi nasihat jangan ngelayap terus. Nanti kamu tertular penyakit. Jangan pergi belajar. Yang malah bolos sekolah, malah tidak mau sekolah lagi. Anak-anak yang Tuhan sayang. Sekolah itu adalah warisan orang tua untuk kamu. Orang tua kamu mungkin bukan seorang yang kaya raya. Tetapi dengan keringatnya setiap hari. Dengan tenaga yang terkuras. Mereka berusaha supaya kamu bisa mendapat pendidikan yang baik. Itu adalah warisan yang tidak dapat habis. Uang dapat habis. Uang dapat dirampok. Tetapi pendidikan yang diwariskan kepadamu tidak akan dapat habis. Mari jangan sia-siakan warisan orang tuamu yang Tuhan telah berikan dalam hidupmu. Kalian anak-anak penghiburan, jangan menentang Roh Kudus. Belajar untuk menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan hati orang tua. Bapa dalam surga, ada banyak anak yang mungkin karena bosan di rumah, mereka mulai menjadi pemberontak, seringkali menentang. Ampuni ya Bapa, Roh Kudus tolong lembutkan hati setiap anak-anak. Supaya mereka boleh mengerti di masa-masa sulit ini. Ketika orang tua mereka berjuang, baik dengan keringat, baik tenaga, bahkan dengan air mata mereka. Supaya mereka dapat bersekolah. Meskipun dengan keadaan yang terbatas. Tuhan, tolong. Tolong ya Bapa. Berikan kekuatan bagi para orang tua. Atau wali orang tua. Berikan kemampuan kepada anak-anak menjadi anak-anak yang lembut hati. Anak-anak yang tidak menentang Roh Kudus. Tetapi mentaati Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi ini. Hamba berdoa untuk setiap siswa-siswi SKBB khususnya. Bahkan mungkin ada anak-anak lain yang bukan siswa-siswi SKBB. Tuhan mampukan mereka menjadi anak-anak yang hidup taat kepada Roh Kudus. Bahkan para anggota keluarga, para orang tua yang ikut mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Banyak persoalan yang harus ditanggung. Tetapi Tuhan kuatkan para orang tua ini. Agar mereka tidak hidup dengan kekuatan diri sendiri. Dan akibatnya menentang Roh-Mu. Mari ya Bapa, setiap anggota keluarga yang menikmati sarapan sorgawi pagi ini. Tuhan lembutkan hati mereka. Tuhan berikan penghiburan. Tuhan berikan kesanggupan untuk menjadi orang-orang, menjadi anak-anak yang taat kepada Roh Kudus. Bukan yang menentang. Terima kasih ya Tuhan. Hamba percaya ada berkat yang luar biasa. Turun bagi setiap keluarga yang hidup dengar-dengaran kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati setiap keluarga. Jangan menentang Roh Kudus. Karena Dia adalah Allah sendiri. Tuhan sendiri yang hadir di tengah-tengah hidupmu. Tuhan memberkati, sampai bertemu besok pagi.